Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai lisensi YouTube yang ada di YouTube. Apa saja itu lisensi yang ada di YouTube? Khususnya untuk para YouTuber pemula ini harus tahu ya guys, supaya nantinya tidak salah jalan atau putus di tengah jalan. Oke? Adapun lisensi YouTube itu ada dua. Yang pertama lisensi YouTube standar, dan yang kedua Creative Commons lisensi. Nah, yang pertama apa itu yang dikatakan dengan lisensi YouTube standar? Lisensi YouTube standar ini namanya adalah hak cipta dari sebuah video. Jadi kalau kita mau video kita ini hak cipta itu benar-benar punya kita, konten orisinal, itu kita harus setting per video itu ke lisensi YouTube standar. Nah, kedepannya kalau seandainya ada yang upload ulang video kita nanti bisa strike atau laporkan video orang tersebut yang upload ulang atau orang yang re-upload. Nah, kemudian yang kedua ada namanya lisensi Creative Commons lisensi. Artinya itu boleh digunakan kembali. Nah, di YouTube itu banyak sekali, jangankan ratusan, bahkan jutaan video yang menyediakan lisensi Creative Commons lisensi ini boleh digunakan kembali. Tapi ingat, apakah lisensi yang kedua ini amankah atau berbahaya atau berada di tengah-tengahnya? Nah, karena sudah banyak kejadian teman-teman YouTuber kita nih banyak yang mengalami hal-hal yang fatal, diantaranya itu channelnya kena strike, sampai dapat teguran. Kalau teguran di YouTube itu, kalau untuk lisensi YouTube itu ada 3 ya guys, 3 kali teguran. Kalau sampai kita dapat 3 kali teguran, udah wassalam buat channelnya. Jadi tips dari kita selaku admin, jadilah konten kreator yang asli, bikin video sendiri, berkaryalah sendiri, dan tidak mengambil karya orang lain. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Di sini nanti saya akan memperlihatkan apa sih itu contoh video yang pertama tadi itu lisensi YouTube standar, itu yang nggak boleh kita re-upload. Nah, nanti akan saya perlihatkan melalui laptop berbasis PC dan melalui handphone Android. Simak ya guys. Kemudian nanti saya akan juga memperlihatkan itu contoh video yang Creative Commons lisensi. Nah, manakah video yang boleh diambil? Nah, kemudian apakah lisensi Creative Commons lisensi ini yang boleh digunakan kembali ini, apakah aman kita upload ulang? Nah, sini akan saya jabarkan sedikit ya, singkat tapi yang penting jelas. Aman tidak amannya itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, kalau orang yang si pengupload pertama tidak tahu, itu aman, tapi ini akan jadi bom waktu buat channel Anda. Kedua, aman yang kedua adalah kita yang re-upload, katakanlah kita pengupload yang sekian ya, kita minta izin kepada orang yang mengupload pertama dengan syarat mungkin atau dengan ketentuan yang berlaku. Misal ya, kita silaturahmi dengan orang yang punya channel, atau kita memberikan royalti atau fee kepada si pengupload pertama. Karena berarti ada hal-hal itu harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama kita selama orang yang pengupload pertama tidak tahu, aman. Yang kedua, kalau mau aman, minta izin kepada si yang pengupload pertama. Tentunya terlepas dari itu semua, tetaplah jadi konten kreator yang baik. Tips moto dari kita adalah lakukanlah cara paling terbaik. Jangan lakukan di luar yang itu. Jadi lakukan cara terbaik, jangan lakukan cara lebih dari itu. Selagi ada cara terbaik, lakukan, jangan pilih cara lain. Oke? Jadi kesimpulannya,
video Creative Commons lisensi atau yang boleh gunakan kembali itu sebetulnya itu tidak aman, itu malah bisa jadi bom waktu. Ya, itu harus diperhatikan. Hati-hati channel Anda nanti akan di strike. Oke, langsung saja ya. Kita akan lihat video yang berhubungan dengan lisensi standar sama Creative Commons Distribution. Ini videonya, silahkan lihat. Oke semua, kita masuk dulu ke YouTube ya, youtube.com, terserah mau login akun atau gimana. Ini akan kita perlihatkan contoh video yang lisensi YouTube standar, artinya tidak boleh digunakan, atau video yang punya hak cipta. Contoh aja ya, kita ketik misalnya tutorial Adobe Premiere ya, kita cari. Nah, di sini kan banyak nih video-video yang berhubungan dengan Adobe Premiere. Kita buka salah satu aja ya. Contohnya misalnya ini nih. Need a professional website? Oh, ada iklannya guys. Startup using Wix. Let me show you how I did. First, Oke, skip aja. Hello and welcome to Filmhack. Nah, cara ngelihatnya, kita lihat di bagian bawah, scroll ke bawah. Di deskripsi itu kan ada keterangan lebih banyak. Kita lihat, kita klik ini. Nah, kalau tidak ada informasi apa-apa setelah menu yang ini, berarti ini video diciptakan sama pemiliknya atau yang orang yang pertama kali upload. Nah, kalau video kayak gini guys, jangan coba-coba upload ulang ya. Ini namanya re-upload. Nanti channelmu akan di strike sama orang. Nah, ini adalah salah satu contoh video lisensi YouTube standar. Kemudian saya akan tunjukkan lagi, yaitu video Creative Commons lisensi atau boleh digunakan kembali ya, ke Creative Commons Distribution. Nah, ketika misalnya kita mengetik tutorial Adobe Premiere seperti ini kan muncul videonya nih. Ini lisensi standar semua ya. Nanti ada menu filter. Nah, ini nih menu filter. Ada Creative Commons. Nah, di sini letaknya nih ya. Di sini. Klik. Nah, ini semua video yang ada di sini yang kita filter Commons kreatif tadi, ini boleh digunakan kembali. Ya. Misalnya ambil lagi video yang ini aja ya, gampang nih. Klik atas tuh. Oh. Nah, ini nggak usah kita play 15 detik lebih, nanti kena copyright lagi ya kan. Oke. Nah, saya pause aja. Kita scroll ke bawah. Lihat di deskripsi lebih banyak. Nah, di sini dia, guys. Lisensi atribusi Creative Commons boleh digunakan kembali. Nah, ini artinya yang boleh digunakan kembali oleh pihak YouTube, ya. Tapi lagi-lagi saya ingatkan lagi, hati-hati menggunakan video ini. Mungkin saat ini video ini boleh digunakan kembali, nanti suatu saat ketika kita upload ulang, view kita banyak, kita tidak tahu ya. Bisa jadi ini lisensi ini dirubah lagi sama yang punya channel ke Creative Distribution atau boleh digunakan kembali. Nah, jadi ini cara melihatnya di laptop atau di PC. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengatur dari sebuah lisensi YouTube. Tuh perhatikan ya, ini kebetulan channel teman saya. Nah, ini sebagai contoh aja ya, Adventure Batavia Adventure. Klik icon logo channel yang di atas ini, login dulu ya. Pilih YouTube Studio. YouTube Studio. Pilih menu video mana yang akan dirubah. Oh, videonya banyak nih. Misalnya video yang ini ya. Kita klik aja nih yang gambar pensil ini, edit. Oke. Nah, kemudian pilih opsi lainnya. Nah, di sini, guys, lisensi itu ada di sini, ya. Kalau kita pilih lisensi YouTube standar, berarti ini video kita ciptakan, itu aja intinya. Nah, kalau video ini kita rela dan ikhlas diupload oleh orang lain, ya silakan pilih yang ini. Nah, tapi nanti kalau seandainya video kita diupload sama orang, jangan marah ya kan. Nah,
Nah, si uploader pertama biasanya di sini nih, ini namanya jebakan Batman ya. Nah, katakanlah video ini tidak dilisensikan, tahu-tahunya ini ada yang re-upload ulang, dia pindah lagi ke sini, disimpan, kemudian orang yang upload kesekian berikutnya tuh videonya di strike. Jadi letaknya di sini ya, semoga paham. Dan nanti akan saya praktekkan lagi lewat media handphone. Kita akan coba lihat di handphone Android ya. Nah, tadi katakanlah tutorial Adobe Premiere ya. Nah, sama. Ini lisensi standar YouTube semua. Nah, lihatnya guys. Lisensi YouTube standar semua. Kita pause dulu. Nah, ini kan ada panah yang di sini. Tulis deskripsi panahnya. Nah, di deskripsi tidak ada keterangan apapun, berarti ini video lisensi standar ya. Nah, kemudian di sini untuk melihat Creative Commons lisensi, boleh digunakan kembali. Filternya di sini nih guys, yang paling kanan atas ini. Tinggal kita klik Creative Commons, terus terapkan. Nah, ini free semua. Ya, lisensi atribusi Creative Commons. Jadi cara melihatnya di handphone begini, tidak jauh beda dengan PC ya. Jadi itulah tadi cara melihat lewat handphone atau Android ya. Nah, oke, sudah tahu kan semua, sudah paham ya apa itu yang dikatakan lisensi YouTube standar. Itu hak cipta dari video kita sendiri. Dan apa itu yang dikatakan dengan Common Creative lisensi, boleh digunakan kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Kalau belum paham, simak lagi dari awal. Kalau tidak paham nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.